Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam menghadapi UPPPG Daljab tahun 2024. Nah Bapak Ibu, yang sebentar lagi akan menghadapi UKM PPG, semoga Bapak Ibu sehat selalu, diberikan kemudahan, dan tentu saja nantinya kita berharap Bapak Ibu semua lulus. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Bapak Ibu, hari ini kita sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Sekarang kita sudah masuk pada soal nomor 27. Nomor 1 sampai nomor 26 sudah kita bahas dalam beberapa video sebelumnya. Yang belum nonton ada linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang Bapak Ibu sedang tonton saat ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita bahas nomor 27 ya. Tahun ajaran baru sudah berlangsung selama 2 bulan. Namun buku paket yang seharusnya dibagikan secara kolektif pada semua peserta didik belum datang. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam belajar. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, Bapak Ibu, keywordnya tadi kita sudah berikan garis bawah ya. Kita sudah garis bawahi. Coba sekarang kita lihat opsinya gitu ya. Membuat rangkuman materi pelajaran dan soal-soal latihan yang selanjutnya dibagikan pada peserta didik agar dapat belajar. Nah, kita kan sebagai guru membuat rangkuman materi pelajaran dan soal-soal yang selanjutnya dibagikan kepada peserta didik ya. Nah, ini bagus Bapak Ibu ya. Hanya saja ini akan sifatnya lebih kepada menyuapi peserta didik gitu ya. Jadi effort atau usaha dari peserta didik justru minim di sini gitu ya. Nah, harusnya eh, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Kita hanya mengarahkan saja gitu ya. Jadi alfa saya rasa kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Coba yang melihat yang Bravo ya. Meminta peserta didik untuk meminjam buku paket dari kakak kelas agar dapat belajar. Nah, ini bisa jadi nih. Karena kan kakak tingkatnya atau kakak kelasnya pasti pernah dibelikan buku paket ya yang dibagikan secara kolektif. Nah, sehingga kita sebagai fasilitator guru ya meminta usaha dari peserta didik kita untuk meminjam buku paket kakak kelasnya gitu ya. Nah, ini bisa jadi ya, Bravo ya. Tapi kita lihat Charlie meminta maaf pada peserta didik karena keterlambatan buku paket dan meminta untuk bersabar. Ah, ini tidak ada solusi sih Bapak Ibu ya. Nggak ada solusi sama sekali gitu ya. Hanya minta bersabar. Jadi bukan Charlie. Yang Delta meminta pada peserta didik untuk melakukan belajar kelompok dengan materi yang sudah pernah diterangkan. Lah ngapain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya untuk mengulang materi yang pernah kita terangkan ya bisa dilakukan di rumah atau di luar kelas ya Bapak Ibu ya, sehingga kalau begini terus ya nggak akan selesai materi yang akan kita ajarkan gitu. Sementara kita perlu mengajarkan banyak bab gitu ya kepada peserta didik. Nah, kalau begini ya bisa saja nggak selesai-selesai dalam satu semester gitu. Coba kita lihat yang E ya, melaporkan kepada kepala sekolah tentang kondisi yang ada dan meminta solusi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Ini bagus Bapak Ibu ya, tapi kita itu sebagai guru nggak ada inisiatif untuk memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi ini gitu ya. Jadi ya tentu saja jawaban yang paling tepat di soal ini menurut saya adalah si Bravo. Nah, oke, sekarang kita lanjut soal nomor 28 Bapak Ibu. Tindakan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang paling sesuai dengan diri Anda adalah, coba kita lihat yang A. Aktif terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. Ini juga saya rasa tidak ya. Karena organisasi gitu ya. Nah, kecuali kalau kegiatan kemasyarakatan. Nah, itu baru saya rasa itu wajib gitu ya. Tapi kalau organisasi saya rasa sih enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kita lihat yang Bravo. Mengajarkan kepada peserta didik permainan tradisional yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Di seluruh wilayah Nusantara. Emang bisa gitu ya. Nah, saya rasa ini sulit ya. Jadi tidak konkret yang bisa kita lakukan sebagai guru gitu ya. Nah, coba yang Charlie, menyanyikan lagu Indonesia dengan baik. Ah, kalau ini bagus, tapi ini nasionalisme ya enggak sih? Jadi ini kurang tepat gitu ya.
lagu Indonesia Raya ya. Ini kan nasionalisme ya. Oke, jadi ini saya rasa kurang tepat dalam konteks soal kita saat ini gitu ya. Yang kita diminta adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kita lihat yang Delta, mendukung pengajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Nah, ini. Karena kan pengajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kan di dalamnya juga membicarakan persatuan dan kesatuan bangsa, saya yakin ya. Jadi jawabannya mungkin saya yakin ini Delta malah ya. Tapi kita lihat yang E dulu ya, jangan terburu-buru Bapak Ibu. Lakukan kunjungan untuk mempelajari tempat-tempat bersejarah di seluruh wilayah Nusantara. Ah, ini di seluruh wilayah Nusantara lagi. Emang bisa? Saya yakin nggak bisa kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah di seluruh wilayah Nusantara dalam waktu yang begitu singkat. Nah, jadi ya jawaban yang paling konkret dan paling tepat menurut saya adalah yang itu saja yang Delta, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat soal nomor berikutnya, nomor 29. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah. Nah, coba kita lihat gambaran ideal ya. Coba kita lihat yang alfa ya, memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Oke, memahami pentingnya pelaksanaan kerja, oke. Ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Berapa? Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi. Nah, oke, tugas mandiri maupun kolaborasi ya, kata kunci soal di opsi yang B ini ya. Sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Eh, Intinya sama kayak yang alfa tadi gitu ya. Hanya saja di sini ditambahkan melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi. Nah, ini bisa jadi sih ini ya. Ini lebih bagus ini berarti yang alfa itu sudah kita eliminasi. Karena ini, jawaban di opsi B ini lebih bagus menurut saya karena di sini ada kuncinya yaitu kolaborasi. Oh, ya, kolaborasi ya. Nah, kita lihat yang Charlie, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah. Ini hanya melakukan tugas dan tanggung jawab. Lagi-lagi ini tidak lebih bagus dari yang Bravo karena di Bravo itu ada penekanannya secara mandiri maupun kolaborasi gitu ya. Yang Delta melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab. Ah, ini sama kayak yang Bravo tadi ya, di bagian dari Bravo tadi nih. Oke, ini juga bukan. Yang E, memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Nah, ini juga bagian dari Bravo. Yang paling komplit adalah yang Bravo ya. Yang B, melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jadi jawabannya adalah si Bravo, Bapak. Nah, kita lihat soal terakhir di video kali ini, soal nomor 30. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah dalam belajar di kelas Anda. Nah, ini kurang bergairah dalam belajar ya. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah. Nah, kalau peserta didik kita kurang bergairah, tentu saja kita harus menggairahkannya kan ya. Nah, tapi apakah opsi yang A membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit? Oke, bisa jadi gitu ya. Karena membangkitkan semangat siswa itu. Kemudian yang berapa mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja. Ah, ini abaikan saja ini ya. Jadi ini juga opsinya kita abaikan saja gitu. Charlie, membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. Membiarkan saja. Ah, ini juga kita biarin aja nih, opsi ini. Itu ya kita eliminasi maksudnya. Yang delta, menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Oke, ini bisa jadinya karena kita akan membangkitkan semangat belajarnya. Yang E, memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Oke, jawaban yang paling komplit tentu saja yang E ya Bapak Ibu ya. Karena eh, kita kalau mau ngasih obat gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu adalah seorang dokter atau punya kenalan dokter gitu ya, dokter kan nggak sembarang tuh ngasih obat ya. Dia harus diagnosis dulu ya, apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi penyebab penyakitnya, apa yang menjadi penyakitnya gitu ya. Nah, begitupun dengan siswa kita, kita harus memahami kondisi siswa tersebut ya. Kita harus paham apa yang menjadi kondisi siswa kita, apa yang menyebabkannya dia begitu, sehingga kita bisa mampu memberikan eh, solusi untuk membangkitkan semangatnya dengan tepat. Gitu.
Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya pikir itu video kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Like jika Bapak Ibu menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya. Kalau ada yang kurang-kurang atau salah-salah dalam pemaparan saya, mohon dikoreksi di kolom komentar untuk perbaikan saya ke depannya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.